Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi website yang dibuat sebagai tugas mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan atau SBP semester 7 di Universitas Indraprasta PGRI. Aplikasi yang kami kembangkan berjudul Sistem Pakar Rekomendasi Laptop yang dirancang untuk membantu pengguna dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria mereka. Untuk tim pengembang aplikasi ini terdiri dari saya sendiri, Farizal Iksan, dengan NPM 202243502371, bertanggung jawab dalam desain dan programming. Dan saya sendiri Anggi Dahliani dengan NPM 202243502321, bertanggung jawab sebagai database dan coding. Sebelum memasuki demo aplikasi ini, kami akan menjelaskan mengapa kami memilih tema ini. Alasan memilih tema ini, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan akan laptop semakin meningkat, baik untuk pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, maupun produksi kreatif. Namun, banyaknya pilihan laptop dengan spek, merek, dan harga beragam kali membuat pengguna merasa bingung dan menentukan laptop yang sesuai dengan kebutuhan atau anggaran mereka. Oleh karena itu, tema ini dipilih sebagai solusi untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan pembelian laptop secara efektif dan efisien. Di sini juga ada tujuan aplikasi. Tujuannya yang pertama, membantu pengguna dalam menentukan pilihan laptop yang sesuai dengan kebutuhan atau referensi mereka. Kedua, memberikan rekomendasi laptop secara objektif berdasarkan kriteria yang dipilih oleh pengguna. 3. Mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan saat membeli laptop. 4. Menerapkan konsep sistem pakar sebagai solusi berbasis teknologi dalam permasalahan sehari-hari. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang manfaat aplikasi ini. Yang pertama, bagi pengguna dapat dengan mudah mendapatkan rekomendasi laptop yang sesuai tanpa harus memahami spesifikasi teknis secara mendalam. 2. Bagi penjual atau toko laptop, aplikasi ini dapat membantu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat atau profesional. Ketiga, ada bagi akademik, bagaimana menjadi sarana penerapan ilmu sistem pakar atau mencerdaskan bantuan dalam bentuk aplikasinya. Keempat, ada bagi pengambilan keputusan, membantu pengguna mengambil keputusan pembelian laptop dengan lebih cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan. Bisa dilihat di sebelah kiri saya ada aplikasi Sistem Pakar Rekomendasi Laptop. Baik, sekarang kita akan memulai demo aplikasi. Ini adalah halaman utama dari Sistem Pakar Rekomendasi Laptop. Pada bagian atas terdapat judul aplikasi Sistem Pakar Rekomendasi Laptop. Di halaman ini, pengguna akan melihat bagaimana filter atau kriteria yang dapat dipilih untuk mendapatkan rekomendasi laptop yang tepat. Mari kita lihat satu persatu. Oke, di sini ada filter pertama adalah budget maksimal. Pengguna dapat mengatur budget mereka dengan menggeserkan slider minimal 3 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Budget maksimal dan kebutuhan utama adalah dua kriteria yang wajib diisi. Filter kedua adalah kebutuhan utama, yang merupakan kriteria wajib juga. Pengguna harus memilih untuk apa laptop tersebut akan digunakan. Pilihan yang tersedia lainnya antara gaming, desain grafis, editing, kuliah, kantor, dan umum. Selanjutnya di sini juga ada filter opsional seperti merek laptop, kelas prosesor, penyimpanan, RAM, ukuran layar, dan berat atau dimensi. Semua data pada filter ini diambil langsung dari database dan dapat dikelola melalui dashboard admin. Sekarang mari kita coba untuk menggunakan sistem ini. Misalnya saya akan mencari laptop untuk kebutuhan kuliah dengan budget maksimal 10 juta rupiah. Saya mengatur slider budget ke angka 10 juta, kemudian memilih
kebutuhan utama kuliah. Sebagai contoh, saya juga akan menambahkan beberapa filter opsional seperti merek, Asus, dan RAM 16 GB. Setelah semua kriteria di sini, saya klik tombol tampilkan rekomendasi yang berada di bagian bawah. Kemudian, sistem akan menampilkan proses loading dengan teks mencari rekomendasi terbaik untuk Anda. Dan setelah itu, sistem pakar sedang menganalisis menggunakan metode Sentry Victory. Setelah proses analisis selesai, sistem akan menampilkan satu rekomendasi laptop terbaik yang paling sesuai dengan kriteria yang telah diinput. Setelah proses tampilan hasil rekomendasi sudah selesai, maka hasil rekomendasi akan ditampilkan dengan format yang informatif dan lengkap. Oke, di sistem pakar rekomendasi laptop ini yang saya buat juga ada fitur admin yang kami taruh di sisi kiri pojok yang tidak terlihat. Jika diklik, maka akan menampilkan form untuk login. Oke, coba kita login. Nah, di sini ada tuh total laptop, ada total merek, ada 6 kebutuhan dan 8 kriteria yang akan memastikan apakah inputan sesuai dengan user inginkan laptopnya. Oke, di sini ada tab merek, kelas, prosesor, RAM, storage, range, harga, berat, dan kebutuhan. Nah, di sini tuh misalnya ini edit Acer, misalnya Acer itu dari brand Tier 1 dan ini merek brand Tier 1 kompetitif dan murah. Oke, kita update. Nah, kategori berhasil diupdate. Nah, ini jadi ada murah. Dan sini juga ada button hapus. Kita juga bisa hapus misalnya merek Apple. Kita juga bisa hapus merek Apple. Nah, kategori berhasil dihapus. Oke, kita ke kelas prosesor. Contohnya tuh kelas prosesor misalnya low. Terus kita deskripsi ya. Ini sangat direkomendasikan untuk yang mau belajar menggunakan laptop. Oke, kita tambahkan jenis kategori kelas prosesor, kita tambahkan. Nah, kita akan ke sini terus ke kelas prosesor. Nah, di low ini ada tuh, ini sangat rekomendasi untuk laptop. Nah, kalau ini deskripsi juga bisa diubah, misalnya kalau kan seperti di atas Intel Core. Nah, berarti kita ganti aja Intel Core i2 i3 ini aja. Oke, kita lihat lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita hapus, semua button ini kita bisa hapus. Nah, sama lainnya juga seperti ini, RAM, storage, range, harga, berat, dan kebutuhan. Kita bisa menambahkan kebutuhan. Nah, di bagian kart bawah ini kita bisa mengatur bobot, dan setiap bobot itu totalnya harus 100%. Jadi bobotnya itu apa kebutuhannya. Nah, pasti ini kebutuhan dulu sesuai user itu terutama, dan price sisanya seperti prosesor, RAM, brand, storage, screen, dan berat. Nah, untuk daftar laptopnya seperti ini, seperti Advan, nama-nama laptopnya. Nah, kita coba lihat seperti ini. Nah, seperti ini, laptop Dell Inspiron 5440. Ini ada informasi umum, spesifikasi, harga, dan fitur. Kebutuhannya apa aja, kuliah, kantor, dan umum. Ini deskripsinya dan kelebihannya. Ini kita juga bisa kunjungi pembeliannya. Tuh. Sebentar.
Oke. Saya akan mencoba memakai wifi dulu. Nah, ini kita juga bisa cek untuk merek Dell ini apakah ada di toko online. Oke, sekali lagi kita nunggu. Udah keluar. Nah, ini udah keluar, harganya 12.199 dan di sini harganya 2.199 harganya. Dan dia itu range harganya itu mid range. Tuh. Sama seperti yang lainnya, kita juga bisa tambahkan laptop baru seperti nama laptop misalnya hijau. Pilih nama laptopnya misalnya Advan. Prosesornya Core i7, kelas prosesornya berarti kan high-end. RAM-nya itu kita kasih ke 8, storage-nya itu 256, berarti 15 inci aja, harganya misalnya 20, sekitar segitu. 1, 2, 3, 20 juta, berarti range harganya pilih beratnya itu like, GPU nya misalnya AMD Ryzen. Oke, dia tuh kebutuhan gaming, desain grafis, editing, umum, kantor dan semuanya. Deskripsinya, laptop ini terlalu mahal. Oke, kelebihannya sangat cepat seperti kilat, kekurangannya enggak bisa kebeli. Nah, misalnya, dan ini linknya juga kita bisa samain. Misalnya ini kita ambil link ini, contoh, kita paste, tambahkan laptop. Nah, laptop berhasil ditambahkan seperti itu. Kita lihat lagi merek laptopnya apakah ada, hijau ada, dan ini bisa dilihat seperti ini spesifikasinya. Oke, dan ini bisa diedit juga. Seperti ini, mau kita hilangin umumnya atau kantornya juga bisa, dan kita update. Nah, kalau misalnya kita lihat hijau dan kita pencet linknya, karena linknya sama, nah bakal keluar Dell Epson. Jadi kita akan merekomendasikan sesuai link dan admin akan selalu update gitu. Oke, kita hapus saja. Kita lihat dulu di dashboard awal apakah merek hijau ada. Harganya tadi 20 juta, kebutuhannya semua mereknya itu Advan, prosesor kelas prosesor high-end, RAM-nya itu tadi 16 kalau tidak salah, 526. Pilih kebutuhan terlebih dahulu, kita pilih desain grafis saja. Nah, ini ada juga yang lebih spesifikasinya, ada juga beda. Nah, ini juga sama Advan ini, tapi karena dia nggak termasuk merek, coba kita MB nya kita tambahkan di CF nya, coba kita naikin mereknya juga, kita edit bobotnya, mereknya itu, brand itu, berarti RAM itu 5 dan ini jadi 8. Itu coba kita update ya, kita update bobotnya, kita logout, kita kasih harga range-nya ke 20, kebutuhan desain grafis, mereknya Advan, kita cari. Prosesor kita tidak nemu, coba kita cari ke high-end, penyimpanannya 256, kita cari
Nah, ini sesuai high end, RAM-nya juga ini tetap Lenovo. Coba kita ke editing. Nah, kelihatan juga keluar kalau editing. Karena dia range-nya sekitar dari 0 sampai ke 26 juta itu. Ya mungkin seperti itu aja. Oke, selanjutnya saya akan melihatkan codingannya. Config ini adalah untuk menyambungkan ke database, dan untuk ini adalah untuk mengecek databasenya. Nah, untuk backendnya itu ada CF kalkulator. Ini tuh untuk mendemonstrasikan kategorinya. Nah, terus ini tuh untuk mengambil rekomendasi yang bisa diedit gitu, dan ini ada perhitungannya, dan ini juga untuk balik lagi ke database perhitungannya, dan ini untuk melihat detailnya. Terus CF kalkulator ini seperti yang tadi saya bilang, ini tuh seperti untuk mendemonstrasikan apa itu CF. Nah, dan ini ya ada admin dashboard, terus admin login untuk tampilkan login tadi. Ini untuk admin logout, jadi cuman dipanggil admin _logout.php, dan ini admin stylenya juga. Untuk ini style CSS ini untuk di bagian indeks untuk tampilan awalnya, dan update CF ini itu untuk mengedit yang ada di dashboard. Jadi kita tetap harus login dulu seperti itu ya. Mungkin sekian aja dari demonstrasi kelompok kami dengan judul sistem pakai rekomendasi laptop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.